Pemirsa, pemerintah tengah fokus membangun jalan tol terintegrasi yang menggabungkan sejumlah wilayah di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengintegrasikan seluruh jalan tol yang telah beroperasi dengan kawasan-kawasan produksi. Konektivitas antar wilayah menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat hal ini akan membantu mengembangkan ekonomi daerah dan memperlancar distribusi barang antar daerah serta memperlancar mobilitas masyarakat yang harus melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya di satu lokasi saja, di mana salah satu yang menjadi sarana konektivitas wilayah ialah jalan tol. Di Provinsi Jawa Tengah, salah satu jalan tol yang tengah dibangun ialah Jalan Tol Semarang-Demak yang berlokasi di wilayah utara Semarang dengan trase sepanjang 26,7 km. Di mana jalan tol tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu seksi 1 Kaligawe Sayung dan seksi 2 Sayung Demak. Secara rinci, seksi Kaligawe Sayung dibangun melalui dukungan pemerintah dan seksi Sayung Demak menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol PT PP Semarang Demak dengan pengoperasian tol secara keseluruhan akan dilaksanakan oleh BUJT. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo selaku Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau progres pembangunan dan mendorong penyelesaian Jalan Tol Semarang-Demak. Adapun selain meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan lalu lintas secara signifikan di wilayah Kaligawe, Jalan Tol Semarang-Demak sesi 1 juga akan mendukung pengendalian banjir rob jika fungsi kolam retensi dan tanggul laut berjalan dengan baik. Berbagai sumber IDX Channel. Bulan September lalu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sejak 2015 hingga 2022, pemerintah telah mengoperasikan 37 ruas tol sepanjang 1.607 km. Dengan demikian, secara kumulatif, jumlah jalan tol beroperasi sejak tahun 1978 sampai dengan 2022 mencapai 69 ruas jalan tol. Dengan panjang sekitar 2.550 km. Sementara itu, berdasarkan data terbaru Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, panjang total jalan tol di tanah air ini telah mencapai 2.620,02 km. Dan jika dirinci, panjang tol beroperasi di Pulau Jawa sendiri, pemirsa ini mencapai 1.712 km, Sumatera sepanjang 738,46 km, Bali ini mencapai 10,07 km, Kalimantan mencapai 97,27 km, dan Sulawesi mencapai 61,46 km. Adapun pada tahun ini, pemirsa, Kementerian PUPR menargetkan pengoperasian 509,1 km ruas tol baru serta 385,5 km pada 2024. Sebelumnya pada peresmian Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak, Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengintegrasikan seluruh jalan tol yang telah beroperasi dengan kawasan-kawasan produksi, di mana integrasi dianggap penting untuk meningkatkan kecepatan transportasi masyarakat hingga mobilitas barang. Dengan berbekal kecepatan ini, distribusi barang dan logistik pun menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya logistik. Dan dengan demikian, pemirsa, tingginya ongkos logistik yang berdampak pada masalah harga barang jasa dan disparitas harga antar daerah pun dapat segera teratasi. Adapun pemirsa, masih terkait dengan jalan tol ini, Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan bahwa integrasi tol dengan titik-titik ekonomi merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional. Lebih dari itu, jalan tol yang terintegrasi juga dinilai efektif memicu pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun untuk meraup peluang tersebut, pemerintah daerah yang menjadi lintasan jaringan jalan tol harus terlibat aktif dan kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengundang pengembang-pengembang perumahan atau bahkan kawasan industri untuk mendapatkan keuntungan dari pintu-pintu jalan tol tersebut. Tak hanya itu, pemerintah daerah pun bisa menggait mitra usaha, yang dalam hal ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengisi area peristirahatan di jalan tol. Di sisi lain, dampak integrasi tol dengan titik-titik pusat ekonomi sudah terlihat di daerah-daerah yang dilalui jalan tol Trans Jawa, salah satunya di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Di kawasan ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara jalan tol menyambungkan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Batang dengan Jalan Utara Pantura, serta jalan tol Trans Jawa, tepatnya di exit kilometer 348. Selain di Batang, pemirsa, Bekasi dan Karawang
juga terlebih dahulu merasakan dampak positif dari pengembangan jalan tol dengan kawasan titik pusat ekonomi. Hal ini terlihat dari 6 kawasan industri di Bekasi yang dibangun pada rentang 1983 hingga 1990 dan 4 kawasan industri di Karawang yang dibangun pada tahun 1989 hingga 1991. Lantas apa saja sebetulnya keuntungan jalan tol dengan jaringan koridor? Berikut informasinya. Ya pemirsa, hingga akhir tahun lalu konsultan properti Jones Lang LaSalle dalam Jakarta Property Market Update 2022 mencatat total lahan existing untuk kawasan industri mencapai 2 juta meter persegi dengan 45% diantaranya berada di Cikarang, kemudian 20% di wilayah Bekasi, 15% di Jakarta, 10% di Karawang, 7% di Depok Bogor, dan 5% di Tangerang. Di mana akses yang semakin baik antara kawasan industri dengan jalan tol tidak hanya membuat investasi di wilayah yang dilalui jalan tol semakin meningkat, namun juga berdampak pada harga properti di sekitarnya. Adapun pada tahun ini rencana pembangunan 4 jalan tol di kawasan Tangerang diprediksi berdampak terhadap kenaikan harga properti di kawasan tengah dan utara Kabupaten Tangerang. Keempat tol tersebut antara lain Serpong Balaraja, Semanan Balaraja, Balaraja Rajek Teluk Naga, serta Paku Haji Bandara. Selain itu, pembangunan jalan tol akan mempermudah mobilitas di kawasan utara Kabupaten Tangerang tersebut. Di sisi lain, bisnis properti di sekitar area tol lingkar luar Jakarta atau JOR 2 juga diperkirakan masih seksi seiring dengan segera rampungnya pembangunan ruas jalan tol yang mengelilingi kawasan ibu kota. Ya, di samping peningkatan investasi di kawasan industri dan bisnis properti, pengembangan pembangunan koridor tol dinilai berdampak positif terhadap UMKM. Terutama mereka yang berada di area peristirahatan jalan bebas hambatan. Hal ini pun sesuai dengan fungsi jalan tol atau lebih khususnya rest area yang memang diperuntukkan bagi pelaku ekonomi akar rumput. Sementara itu hingga bulan Januari, Kementerian PUPR mencatat persentase UMKM di TIP, tempat peristirahatan begitu ya, sudah mencapai 72% atau sebanyak 1.850 tenant. Secara rinci, sebanyak 143 UMKM tersebar di TIP di Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Pondok Aren, Serpong, dan Tol Tangerang-Merak. Kemudian 419 UMKM berada di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Cikampek-Palimanan, Tol Cikampek-Padalarang, Tol Padalarang Cileunyi, dan Tol Palimanan Kanci. Selanjutnya, 587 UMKM banyak berada di Jalan Tol Kanci-Pejagan, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Batang, Tol Semarang-Batang, Tol Semarang Seksi ABC, Tol Semarang-Solo, dan Tol Solo-Ngawi. Tak hanya itu, sekitar 178 pelaku usaha akar rumput ini juga menggelar lapaknya di Tol Ngawi-Kertosono, Tol Kertosono-Mojokerto, Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Surabaya-Gempol, dan Tol Pasuruan-Probolinggo. Lantas kira-kira apa saja contoh dampak rambatan terkoneksinya tol dengan kawasan di sekitarnya? Berikut informasinya. Ya tentunya tidak hanya di Jawa pemirsa, di luar Pulau Jawa pelaku UMKM banyak tersebar di rest area Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Tol Bakauheni Terbanggi Besar, dan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang, Kayu Agung yang berjumlah 514 tenant. Selanjutnya 9 UMKM menempati rest area Jalan Bebas Hambatan di Balikpapan Samarinda. Terlepas dari itu, sebagai salah satu badan usaha pengusahaan jalan tol, PT Jasa Marga Persero Tbk turut aktif mendorong perekonomian nasional dengan mengembangkan pembangunan koridor tol.
Upaya ini dilakukan melalui anak usahanya PT Jasa Marga Related Business. Direktur Utama PT Jasa Marga Related Business, Dian Takdir Barsyah, mengungkapkan bahwa seiring dengan bertambahnya ruas jalan tol yang dimiliki Jasa Marga, semakin besar pula peluang dan potensi pengembangan TCD. Hal ini karena dasarnya lini bisnis TCD didasarkan pada pengembangan koridor jalan tol yang dikelola oleh perseroan, di mana hal ini akan semakin banyak pula konsesi yang dimiliki setiap tahunnya. Ya, adapun pada tahun ini, Jasa Marga Related Business berencana untuk mengoperasikan Travoy Hub dan melakukan kajian bagi potensi bisnis TCD lainnya. Bahkan hingga 20 Februari 2023, progres pembangunan Travoy Hub tahap 1 sudah mencapai 95,16%. Dan perlu diketahui, Travoy Hub sendiri dikembangkan untuk mendukung jaringan transportasi publik yang menghubungkan stasiun LRT Taman Mini dengan moda transportasi umum lainnya, seperti bus Transjakarta dan Jaklingko. Selain itu, Travoy Hub juga mengintegrasikan stasiun LRT Taman Mini dengan pusat bisnis seperti retail, rumah sakit, dan tempat rekreasi. General Manager Pemasaran Jasa Marga Related Business, Angga Dwi Utama, menambahkan dengan letaknya yang terintegrasi langsung dengan Taman Mini, Travoy Hub diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di lokasi ini, termasuk bisnis retail yang ada di dalam kawasan wisata, baik bisnis yang dimiliki oleh UMKM maupun non-UMKM. Tak hanya itu, pihak JMRB terus berupaya memaksimalkan lini bisnis lainnya untuk meningkatkan pendapatan. Namun untuk mencapai target tersebut, pihak manajemen terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Dan kita harapkan memang pengembangan koridor tol di Indonesia dapat berdampak positif dan tentunya melahirkan titik-titik ekonomi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan sekaligus perekonomian nasional.